Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Acara Pengadilan Agama akan mempresentasikan mengenai mediasi dan atau upaya perdamaian. Saya Bima Wijaksono dan teman-teman saya ada Hena Hazania, Wanda Indonesia, Rizky Amalia Putri, Jihan Safira Ul Khair, Anida Lutfia, dan Muhammad Fazlur Rahman. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mediasi dan atau upaya damai. Secara etimologi atau bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu medier, yang berarti di tengah atau berada di tengah, karena orang yang melakukan mediasi atau mediator harus menjadi penengah orang yang bertikai. Yang kedua, ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Yang ketiga ada Perma nomor 01 tahun 2016 pasal 1 angka 1 tentang mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hena. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum mediasi dan atau upaya damai. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan, silaturahmi, sekaligus permusuhan di antara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri. Dalam syariat Islam itu sendiri terdapat dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan terdapat beberapa aturan yang dipergunakan, yaitu yang pertama ada reglimen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang kedua ada reglimen Indonesia yang diperbaharui. Yang ketiga ada HIR pasal 130 dan RBG pasal 154. Dan yang keempat ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keenam ada mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, ada macam-macam mediasi yang akan dilanjutkan oleh Wanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam mediasi dan atau upaya perdamaian. Yang pertama, ada mediasi di pengadilan, di mana para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Lalu yang kedua, ini ada mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ini yang pertama ada mediasi perbankan. Nah, suatu bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bima. Selanjutnya ada mediasi hubungan internasional. Seringkali pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah,
yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada mediasi asuransi. Asuransi berperan untuk mengalihkan risiko yang seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. Masyarakat seringnya mengetahui asuransi hanya dari sisi manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail akan asuransi itu sendiri, dan seringkali mengakibatkan terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi. Selanjutnya ada proses mediasi. Proses mediasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pramediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, dan tahap pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi merupakan tahapan yang amat penting, di mana menentukan berjalannya suatu proses mediasi untuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah, antara lain yaitu membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, serta fokus pada masa kelanjutan masa kelanjutannya. Lalu ada kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Lanjut ke tahap pelaksanaan mediasi. Baik, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan mediasi. Jadi adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting. Nah, dalam tahap ini, pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini pula terdapat beberapa langkah penting, antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi, dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, kemudian ada mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi. Nah, mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2008. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat 3 sistem pertemuan, yaitu yang pertama itu tertutup untuk umum, yang kedua terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak, dan yang ketiga itu ada sengketa publik mutlak terbuka untuk umum. Nah, baik, selanjutnya itu yang ketiga ada tahap hasil mediasi, dilanjutkan oleh Rizkia. Baik, tahap hasil mediasi merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup. Kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanya sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua pihak tersebut. Pada persidangan tersebut, jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akte perdamaian. Namun, jika para pihak berdasarkan menghasilkan pencapaian kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akte perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.
Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat 3, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Mungkin presentasinya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.